Hey you, what's up brother? Di video kali ini, saya akan bahas alur cerita dari film Pinak. Film ini berasal dari Thailand dan baru dirilis tahun kemarin. Film ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang pemuda yang akan menjadi seorang biksu. Namun, mereka harus menghadapi hantu sebelum mereka bertiga disahkan menjadi seorang biksu. พวกมึงคิดว่ามึงจะรอดกันไปง่ายๆเหรอ Skin dimulai dari 4 laki-laki yang naik bus bersama. Mereka yaitu Balon, Nong, God, dan First. Mereka akan pergi berlibur. Namun, saat sedang di jalan, sang supir melihat ke kaca belakang. Supir tersebut melihat God tanpa kepala. Karena supir tersebut takut, akhirnya supir tersebut pingsan. Mereka berempat yang mengetahui supir pingsan menyuruh God untuk mengambil alih kemudi. Namun, mereka mendapatkan kesialan. God tidak bisa mengambil alih dan akhirnya bus yang mereka naiki tertabrak bis lain. Nong, Balon, dan First selamat dari kecelakaan tersebut. Namun, God tidak terselamatkan. Mereka bertiga bertemu dengan seorang biksu. Biksu tersebut mengatakan bahwa kecelakaan yang mereka alami bukan sebuah musibah, melainkan sesuatu kutukan. Biksu tersebut menyarankan mereka bertiga untuk ditahbiskan. Akhirnya, mereka bertiga pun pergi ke Candi Tumanakanimit. Namun, candi tersebut bukan candi biasa. Candi tersebut terdapat kutukan yang mengerikan. Mereka bertiga bertemu dengan kepala biksu yang ada di candi tersebut. Mereka bilang jika mereka bertiga akan ditahbiskan. Kemudian, biksu tersebut menerima mereka. Biksu tersebut menyuruh Out untuk mengantarnya ke wali mereka. Kemudian, mereka bertiga diantar ke penginapan mereka satu persatu. Namun, saat di rumah, mereka merasa ada yang mengganggu mereka satu persatu. Nong, Balon, dan First pun ketakutan dengan hal-hal yang ada di rumah tersebut. Kemudian, mereka berlari dari rumah karena ketakutan. Malam harinya, mereka bertiga menghadiri upacara pemakaman calon biksu yang meninggal misterius. Saat sedang berdoa, salah satu biksu diganggu oleh hantu. Hantu tersebut adalah Pinakshrin. Biksu tersebut pun mencoba melawan, namun akhirnya biksu tersebut ketakutan dan segera pergi dari acara berdoa tersebut. Mereka bertiga diminta untuk menjaga mayat biksu yang mati misterius. Kemudian, Balon melakukan live streaming di laptopnya. Hal yang mengerikan terjadi. Balon diganggu oleh hantu tersebut. Balon pun ketakutan dan segera kabur dan mencari kedua temannya. Mereka bertiga ketakutan karena hantu tersebut mengganggu mereka. Mereka melihat mayat yang seharusnya di dalam peti mati malah di luar. Dan mereka segera mungkin kabur karena ketakutan. Mereka bertiga bertemu dengan wali mereka. Wali tersebut menceritakan hal yang mengganggu mereka bertiga. Wali tersebut menceritakan bahwa orang yang akan ditahbiskan di kuil tersebut akan mati sebelum mereka menjadi seorang biksu. Keesokan harinya, mereka bertiga berjalan-jalan di wilayah kuil tersebut. Mereka melihat seorang wanita. Mereka mengira wanita tersebut sedang merusak candi. Mereka pun memarahi wanita tersebut. Namun, wanita tersebut tidak merusak, melainkan sedang membersihkannya. Lalu, seorang pria menolong wanita tersebut. Sore harinya, mereka menghadiri acara kremasi dari biksu yang meninggal misterius tersebut. Namun, Nong malah diganggu oleh hantu tersebut. Nong melihat hantu tersebut keluar dari peti mati, dan mereka bertiga akhirnya pergi dulu dari acara tersebut. Nong menjelaskan ke Pi bahwa hantu yang mengganggu mereka selama ini bukan biksu yang mati misterius tersebut, melainkan hantu yang lainnya. Malam hari pun tiba. Nong berdoa di depan patung Buddha. Saat ia sedang berdoa, ia diganggu lagi oleh hantu yang tadi mengganggunya. Hantu tersebut ingin membunuh Nong, dan Nong pun berusaha kabur dari hantu tersebut. Namun, Nong diikat lehernya oleh hantu tersebut. Hantu tersebut menarik Nong dan berusaha membunuh Nong. Nong berhasil kabur dari hantu tersebut.
Keesokan harinya, Nong menceritakan hal yang ia alami saat ia sedang berdoa. Kemudian, kepala biksu menceritakan kisah seorang pi yang tidak bisa menjadi seorang biksu. Balon yang kesal segera pergi ke Candi Pinaksrin. Ia menghancurkan candi tersebut karena Pinaksrin mengganggu ia terus. Namun, saat ia sedang merusak, ibu misterius yang kemarin datang dan meminta untuk balon menghentikannya. Ibu tersebut adalah orang tua dari hantu Pinaksrin. Nong yang mengetahui balon sedang marah segera datang dan menghentikan amarah balon. Malam harinya, mereka bertiga diganggu lagi oleh hantu Nak. Hantu Nak merasuki tubuh balon. Nong dan First yang ketakutan akhirnya kabur meninggalkan balon. Saat sedang berusaha kabur, mereka bertemu dengan Pi dan Odd. Mereka meminta Pi untuk menyadarkan balon. Akhirnya, Pi memukul balon hingga pingsan, dan mereka mengikat balon dengan jubah. Lalu, mereka memiliki ide untuk menahbiskan hantu Nak. Mereka pun membongkar makam Nak. Setelah selesai membongkar, Nong menjemput balon. Saat ia kembali ke makam lagi, jasad dari Nak sudah menghilang, dan mereka semua menjadi ketakutan. Hantu Nak ternyata mengikat Pi dan berusaha membunuhnya. Nong meminta hantu Nak untuk melepaskan Pi, dengan syarat hantu Nak akan ditahbiskan. Lalu, Nak melepaskan Pi. Odd segera mengambil perlengkapan untuk menahbiskan hantu Nak. Namun, karena biksu yang menahbiskan tidak ada, mereka menahbiskan melalui aplikasi video call. Hantu tersebut meminta biksu tersebut untuk menahbiskan. Namun, hantu Nak tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang biksu. Karena hantu Nak bukan manusia lagi, hantu Nak pun kecewa dan marah. Dia akan membunuh semuanya. Namun, saat ia akan membunuh mereka semua, ibu dari hantu Nak memohon agar Nak tidak melakukannya. Dan Nak pun akhirnya menerima jika ia bukan lagi seorang manusia, dan ia tidak bisa ditahbiskan. Dan hantu Nak tidak mengganggu mereka bertiga lagi, dan cerita pun selesai. Mereka bertiga akhirnya menjadi seorang biksu dengan proses yang sangat menegangkan. Buat kalian yang ingin menonton film ini, saya sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.